Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Muqarib, NIM 53020190137. Saya dari Prodi IAT Ilmu Al-Quran Tafsir dan saya dari kelas A Prodi IAT. Saya di sini ingin menerangkan tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila pada masa pandemi COVID-19 untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bu Gaida Zuruf Sanias Naini MPD. Perlu kita ketahui dulu bahwa para pendiri bangsa merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan Pancasila, para pendiri bangsa meyakini Indonesia akan memiliki pondasi yang kuat dan pegangan dalam hidup bernegara. Pancasila itu sebagai ideologi bangsa yang harus dipahami dan juga harus diamalkan oleh seluruh warga negara, terutama pada masa COVID-19 ini. Munculnya pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah permasalahan global. Virus ini membuat seluruh negara terdampak virus sehingga mengakibatkan di suatu daerah itu lockdown demi memutus penyebaran virus. COVID-19 ini menjadi tantangan di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia telah menghimbau masyarakat untuk mengurangi kegiatan dari luar rumah. Pancasila hadir sebuah roh kepribadian bangsa yang mengingatkan bahwasannya bangsa Indonesia tetap harus bekerja sama serta bersatu dalam menghadapi permasalahan. Untuk itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus bagaimanakah pandangan Pancasila terhadap persoalan COVID-19 ini? Mari kita bahas satu persatu pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam masa pandemi COVID-19. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Secara umum, sila yang pertama ini berkaitan dengan nilai ketuhanan. Cara pengamalan sila yang pertama ini pada masa COVID-19, kita bisa berdoa kepada Allah, selalu mengingat Allah, bertawakal dengan cara kita memperbanyak berzikir, membaca Al-Quran, membaca sholawat. Semoga dengan kita memperbanyak membaca sholawat, Allah SWT mengangkat wabah yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia. Allah SWT menurunkan wabah ini hanya ingin mengetahui sampai di manakah keimanan manusia terhadap karena pada zaman dulu Allah juga menurunkan banyak sekali wabah, banyak sekali penyakit bala kepada manusia. Untuk itu kita harus selalu bersabar dan berdoa ingat Allah SWT dimanapun kita berada, dan semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Allah SWT segera mengangkat wabah ini dari muka bumi ini. Terus sila yang kedua yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara umum berkaitan dengan nilai kemanusiaan. Cara pengamalan sila yang kedua ini, kita bisa saling tolong menolong sesama manusia dengan cara kita bisa memberikan sembako kepada tetangga kita, kepada saudara kita yang membutuhkan. Seperti teman kita yang sedang kuliah di IAIN dari Thailand yang tidak bisa pulang ke rumahnya karena COVID-19 ini. Nah, kita bisa menolongnya, memberikan sembako kepada mereka yang lebih membutuhkan daripada kita. Terus yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila yang ketiga ini yang memiliki arti bahwa sebagai rakyat Indonesia kita harus bersatu walaupun berbeda-beda, dengan menerapkan persatuan yang terasa berat akan menjadi terasa ringan. Misalnya kita bisa mengamalkan sila-sila Pancasila atau nilai-nilai Pancasila pada masa pandemi COVID-19 ini dengan cara semisal
semisal kita mengikuti himbauan yang telah diberikan oleh pemerintah ataupun ulama ataupun dokter. Misal kita apabila keluar rumah harus memakai masker, harus jaga jarak dengan orang lain supaya terhindar dari COVID-19. Selanjutnya yaitu sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Secara umum, sila yang keempat ini berkaitan dengan nilai kerakyatan, yang mana pengamalan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat ini, misalnya ketika pemerintah menganjurkan kita untuk tinggal di rumah saja, maka itu merupakan hasil dari permusyawaratan antara pemimpin dan para pakar kesehatan ataupun para ulama. Maka dari itu, sebagai masyarakat harus bisa menghargai hasil dari musyawarah yang telah dilaksanakan. Himbauan dari pemerintah ataupun lembaga lainnya, kita disuruh belajar di rumah, beribadah di rumah, ataupun jaga jarak dengan orang lain. Dan apabila kita keluar dari rumah, kita dianjurkan untuk memakai masker. Dan apabila kita bertemu dengan teman kita atau saudara kita, kita tidak boleh berjabat tangan dulu. Tapi setelah COVID-19 ini ada di dunia ini, kita tidak bisa belajar bersama-sama dengan teman kita, dengan para guru-guru kita. Kita tidak bisa langsung bertatapan langsung dengan guru kita ataupun dosen kita di kelas ataupun di perkuliahan. Seperti ketika COVID-19 ini belum ada, kita bisa belajar bersama-sama dengan teman kita, bisa langsung bertatap muka dengan dosen-dosen kita ataupun guru-guru kita. Dan kita kalau bertemu dengan teman kita bisa berjabat tangan, kita bisa bermain di lapangan bersama-sama, kita bisa belajar ngaji bersama-sama. Tapi setelah COVID-19 ini ada di dunia ini, kita belajar hanya bisa lewat online, media sosial, tidak bisa langsung bertatapan dengan para guru-guru kita atau dosen-dosen kita. Selanjutnya yaitu sila yang kelima. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang kelima ini memiliki makna bahwa negara Indonesia harus berperilaku adil perihal sosial bagi rakyatnya. Pengamalan sila yang kelima ini dalam masa pandemi COVID-19, misal pemerintah harus bersikap adil kepada masyarakat. Adil di sini bukan memberikan sesuatu yang sama, akan tetapi memberikan sesuatu dengan kebutuhannya. Mari kita bersatu, pemerintah dengan masyarakat Indonesia, supaya COVID-19 ini segera diangkat dan segera hilang dari Indonesia ini. Implementasi sila kelima ini penting serta dibutuhkan dalam menghadapi wabah ini. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah mengimplementasikan nilai Pancasila untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Diharapkan dapat mencegah penyebaran virus dan kita mampu melawannya bersama-sama sehingga dunia akan terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah SWT dimanapun kita berada. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila pada masa pandemi COVID-19 ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita semua, ilmu kita bisa bertambah. Dan apabila saya dalam menyampaikan penjelasan tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila pada masa pandemi COVID-19 ini banyak kekurangan, banyak kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira cukup sekian. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu. Ku hanya hambamu yang berlumur dosa.